Materi struktur teks sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan cerita dari alur yang panjang menjadi cerita singkat, namun dapat menjelaskan secara keseluruhan cerita tersebut. Fungsi dari sinopsis adalah A. Untuk memberikan gambaran atau ringkasan dari isi naskah. B. Memberikan gambaran ringkasan secara cepat mengenai isi naskah. C. Digunakan sebagai pembuka dari naskah yang akan dipentaskan. D. Membuat gambaran jelas secara sederhana tentang urutan cerita dalam naskah. Struktur teks sinopsis terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Pertama, orientasi. Merupakan pengenalan sebuah karya. Berikut contoh dari penulisan orientasi. Judul buku Insinyur Soekarno, pengarang Rohmat Kurnia, penerbit Bimedia Pustaka, tahun penerbitan 2016, jumlah halaman 62 halaman ditambah 6 halaman. Insinyur Soekarno bisa dikatakan salah satu tokoh pendiri negara Indonesia. Ia merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dan pejuang kemerdekaan bangsa. Namanya terkenal hingga diabadikan pada Bandara Internasional Indonesia, stadion olahraga, hingga pada beberapa ruas jalan. Dalam buku biografi Insinyur Soekarno dijelaskan mengenai perjalanan hidup Insinyur Soekarno dari lahir hingga wafat. Terdapat pula penjelasan lengkap mengenai perjuangan-perjuangan Insinyur Soekarno dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Buku ini ditulis oleh Rohmat Kurnia berdasarkan kisah kehidupan Insinyur Soekarno dengan menggunakan gambar ilustrasi yang mendukung cerita sehingga mempermudah anak untuk memahaminya. 2. Tafsiran merupakan pendapat yang menulis sinopsis atau pendapat si penulis sinopsis berhubungan dengan cerita dari buku yang akan dilakukan proses sinopsis. Tafsiran dapat dilakukan ketika penulis sinopsis sudah membaca keseluruhan isi buku. Contoh, Soekarno dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Pada saat lahir, beliau diberi nama Kusno Sosrodihardjo. Namun karena sakit-sakitan, kemudian beliau mengganti nama menjadi Soekarno yang memiliki arti akibat yang baik. Awal masa pendidikannya adalah di Sekolah Dasar Pribumi. Berkat kecerdasannya, beliau melanjutkan pendidikan ke sekolah Belanda, yakni Hoger Burger School atau HBS. Setelah menamatkan HBS, beliau melanjutkan pendidikan ke Technische Hogeschool di Bandung atau disebut Institut Teknologi Bandung. Beliau pun lulus dengan membawa gelar sarjana yakni insinyur di bidang arsitektur. Di Bengkulu, karir Soekarno sebagai nasionalis diawali dengan didirikannya Partai Nasional Indonesia atau PNI, yang juga dipimpin olehnya. Soekarno sangat aktif menulis. Secara rutin beliau menulis artikel yang diterbitkan oleh Surat Kabar Pikiran Rakyat. Dari hasil tulisannya tersebut beliau gunakan untuk membiayai perjuangan bersama partai yang dibentuknya. Artikel yang beliau buat berisi tentang kemerdekaan Indonesia. Akhirnya Soekarno pun kembali ditangkap. Kemudian Soekarno dibuang ke daerah terpencil, sebuah kota kecil di Flores. Di Flores, Soekarno diizinkan untuk mengajar di sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah. Disinilah Soekarno bertemu dengan Fatmawati. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sebuah sidang BPUPKI, Soekarno mengenalkan ideologinya yang dikenal dengan Pancasila. Pada tanggal 7 Agustus 1945,
Jepang memberikan izin untuk membentuk Panitia Penyelidik Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk menyambut kemerdekaan yang dipimpin pula oleh Soekarno. 2 hari kemudian, Soekarno datang ke Jepang untuk memenuhi undangan Jenderal Terauchi yang memberikan kepada beliau kebebasan untuk melanjutkan persiapan kemerdekaan, bebas dari campur tangan Jepang. Pada tanggal 4 Agustus 1945, Soekarno dan rekannya kembali ke Jakarta, dan saat itu pula kota pertahanan Jepang yakni Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh tentara sekutu. Peristiwa tersebut membuat Jepang menyerah tanpa syarat. Setelah peristiwa tersebut, para pemuda meminta Soekarno untuk segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno masih khawatir karena takut akan terjadi pertumpahan darah jika Jepang mengetahuinya. Para pemuda pun menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk dibujuk agar berkenan untuk segera mengumumkan kemerdekaan. Soekarno pun setuju dan kembali ke Jakarta, menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediaman Laksamana Maeda. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, bertempat di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, tepat pada pukul 10 pagi. Soekarno pun dinobatkan sebagai presiden dan didampingi oleh Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. 3. Evaluasi. Evaluasi merupakan pandangan dari si penulis sinopsis terhadap hasil karya, sehingga penulis sinopsis bisa memberikan bagian yang mempunyai nilai bagus dan bagian yang kurang. Contoh, Insinyur Soekarno ditulis dalam kisah singkat dengan bahasa yang mudah dipahami. Dalam buku juga terdapat gambar yang mendukung setiap kisah kehidupan atau peristiwa yang dialami Insinyur Soekarno. Peristiwa juga dijelaskan secara terperinci dengan ditambahkannya keterangan waktu berupa tanggal dan tempat terjadinya peristiwa. Buku ini juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menanamkan sikap patriotisme pada anak. Kalimat yang terdapat dalam buku menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Selain itu, terdapat gambar ilustrasi yang mendukung peristiwa yang diceritakan agar anak-anak tertarik untuk membacanya. Meskipun begitu, terdapat kesalahan yang ditemukan, yaitu terdapat kata yang salah dalam penulisannya, baik kurangnya huruf maupun huruf yang terbalik. 4. Rangkuman. Berisi kesimpulan. Umumnya memberikan komentar apakah suatu karya cerita berkualitas atau tidak. Contoh, buku Insinyur Soekarno dapat disimpulkan sangat pas diberikan pada anak maupun orang dewasa. Untuk mengetahui kisah perjuangan Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, di dalam buku juga terdapat berbagai perjuangan dan usaha-usaha yang dilakukan Insinyur Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Buku ini juga dilengkapi kisah masa pendidikan Insinyur Soekarno hingga perjuangan melawan para penjajah. Sifat beliau yang cerdas dan pantang menyerah dapat dijadikan sebagai teladan bagi anak. Sekian dan terima kasih.